Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang usianya PAUD sampai dengan sekolah menengah umum di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Untuk itu silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar menyalurkan hobinya bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Komplek Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Atau bisa menghubungi admin kami terlebih dahulu, di mana nomornya akan kami tulis di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, tonton, join, dan share ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga mudah-mudahan channel ini bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat dan mudah-mudahan bisa membantu petani-petani kita untuk memasarkan produknya. Baik sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kali ini masih membahas serial atau seri penyuluhan, dan kita menginjak pada seri yang ke-8, yaitu difusi, inovasi, dan adopsi pertanian. Tentunya pertanian di sini dilihat dari makna umum ya, termasuk di dalamnya kehutanan maupun perikanan maupun perkebunan. Baik sahabat Kebun Berkah, adapun materi yang akan kami sampaikan berasal dari berbagai sumber literasi ya. Ada dari telaah teoretik dan empirik difusi inovasi pertanian yang ditulis oleh Andin H. Taryoto ya. Beliau adalah waktu itu ya staf peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian di Bogor. Diterbitkan di FAE volume 14 nomor 1 di bulan Juli tahun 1996. Ada juga dari modul perkuliahan penyuluhan pertanian yang disusun oleh Dr. Riswani SPMSI, Dr. Sally Oktarina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, dan Tirtawati SPMSI dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang diterbitkan oleh Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di tahun 2023, dan juga dari Ahmad Musafak dan Tatang M. Ibrahim dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dengan judul Strategi Percepatan Adopsi dan Difusi Inovasi Pertanian Mendukung Primatani ya. Ini terbit di majalah Analisis Kebijakan Pertanian volume 3 nomor 1 di bulan Maret tahun 2005 halaman 20 sampai dengan 37. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, dan kami juga menyampaikan beberapa literasi-literasi lain serta pengalaman pribadi di lapangan. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, sebelum kita jauh melangkah, maka tentunya
kita harus mengerti definisi dari difusi itu sendiri atau difusi inovasi ya. Difusi inovasi khususnya adalah di bidang pertanian dalam makna umum, termasuk di dalamnya kehutanan, perkebunan maupun perikanan, merupakan suatu proses penyebaran ide ataupun praktek ataupun objek baru di dalam bidang pertanian ya. Dan inovasi tersebut bisa berupa teknologi ataupun pendekatan-pendekatan baru ataupun praktek-praktek terbaik atau best practice ya. Jadi difusi itu merupakan tadi proses penyebaran. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang difusi ini dalam studinya Andit H. Taryoto mengatakan bahwa ada sebuah teoretika difusi inovasi bahwa teknologi itu sendiri juga sebagai suatu inovasi ya. Ini Thomson mendefinisikan sebagai teknologi suatu pola tindakan instrumental yang ditujukan untuk mengurangi aspek ketidakpastian dalam hubungan-hubungan sebab akibat yang dirancang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dan ketidakpastian ini berkaitan dengan adanya beberapa alternatif yang mungkin timbul dalam hasil yang dapat diperoleh ya. Itulah beberapa hal ya terkait tentang teknologi tadi ya. Karena ada beberapa komponen difusi ya, difusi pertanian, yaitu yang tadi adanya inovasi ya. Ini tadi disebutkan oleh Antoni H. ya, Tanoyo. Adanya saluran komunikasi, adanya dimensi waktu tertentu, dan adanya keterlibatan anggota-anggota suatu sistem sosial tertentu ya. Ini difusi inovasi. Jadi ada komponennya yaitu adanya inovasi ya, adanya saluran komunikasi, adanya dimensi waktu tertentu, adanya keterlibatan anggota-anggota suatu sistem sosial tertentu. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sudah meyakini definisi suatu teknologi ya. Dalam hal inovasi telah didefinisikan di atas tadi ya, bahwa inovasi itu adalah suatu pemikiran, cara ataupun objek yang dianggap baru oleh seseorang atau suatu unit tertentu ya. Dan munculnya inovasi dapat melalui beberapa tahapan ya. Nanti kita lihat tahapan-tahapannya. Di sini dinyatakan bahwa tahapan adanya inovasi itu yang pertama adalah timbulnya suatu masalah yang memerlukan adanya inovasi. Yang kedua, dilakukan penelitian dasar maupun terapan yang ditujukan untuk menciptakan inovasi. Yang ketiganya adalah tahap pengembangan inovasi. Yang keempat, tahap komersialisasi inovasi. Yang kelima, tahapan adopsi inovasi. Dan yang keenam, munculnya dampak atau akibat dari adopsi inovasi. Ya, jadi inilah tahapan-tahapan inovasi, ternyata berkaitan juga dengan adopsi, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan hal ini maka Ahmad Musafak dan Tatang M. Ibrahim
menguraikan beberapa strategi di dalam memilih inovasi yang tepat guna. Ya, tadi kan tahapannya sudah jelas. Agar bisa inovasi itu berguna atau dapat diterima oleh masyarakat atau bisa diadopsi oleh masyarakat maupun pihak-pihak lain, maka kita harus memiliki strategi. Ya. Strategi yang pertama, inovasi harus bisa dirasakan sebagai kebutuhan oleh petani pada umumnya, ya. Jadi teknologi, baik teknologi pendukung dalam hal ini penyuluhan, juga harus mendasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Jadi inovasi-inovasi sahabat-sahabat kebun berkah di dalam mengadakan penyuluhan juga harus mendasarkan hal ini. Jangan tidak didasarkan pada suatu kebutuhan sasaran penyuluhnya, ya. Apatah lagi inovasi-inovasi yang langsung dinikmati oleh petani. Misalnya inovasi berupa teknologi mencacah rumput misalkan untuk sebagai bahan baku kompos misalkan. Teknologi ini pun harus bisa dirasakan memang diperlukan pada masyarakat itu atau pada kelompok masyarakat tadi. Ya, jadi benar-benar bahwa inovasi yang kita buat adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, inovasi harus memberi keuntungan secara konkret bagi para petani. Ya, jadi penyuluhan, inovasi-inovasi penyuluhan yang sahabat kebun berkah kerjakan itu harus memberikan keuntungan secara konkret. Misalkan, ya, dengan inovasi sahabat kebun berkah, cara penyuluhan menjadi menggembirakan misalkan, atau menjadi mudah, tidak memerlukan ruang banyak, tidak memerlukan ruang yang luas, namun bisa dengan tepat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ya. Dari hal ini berdasarkan Bunch, ya, di tahun 2001, bahwa faktor tunggal yang paling menentukan dalam menimbulkan semangat akan suatu program adalah peningkatan pendapatan. Ya, jadi artinya bahwa baik kegiatan utamanya ataupun kegiatan pendukung seperti penyuluhan itu juga harus memberikan keuntungan secara konkret, yaitu dengan atau dapat meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan para petani yang akan mengikuti kegiatan. Ya, ini penting, ya, bahwa faktor pendorongnya ternyata itu. Dan masih menurut Bunch bahwa teknologi yang pertama kali dianjurkan biasanya harus dapat meningkatkan penghasilan para petani sebesar kurang lebih 50-150%. Luar biasa, ya. Jadi kegiatan yang kita suluh yang diharapkan bisa diikuti ataupun inovasi yang harapannya kita ikuti atau petani ikuti bisa meningkatkan pendapatan mereka menurut Bunch ini antara 50-150%. Bahkan secara tegas Sukartawi di tahun 1988 mengatakan bahwa jika memang benar teknologi baru akan memberikan keuntungan yang relatif besar dari nilai yang dihasilkan teknologi lama, maka kecepatan adopsi inovasi akan berjalan lebih cepat, ya. Jadi kalau memberikan keuntungan, niscaya petani-petani akan cepat menerima teknologi yang kita bawa. Strategi yang ketiga agar inovasi kita bisa diterima oleh masyarakat,
maka inovasi harus mempunyai kompatibilitas atau keselarasan. Beberapa ahli menjelaskan beberapa perbedaan ya dalam memaknai istilah kompatibilitas. Ya, perbedaan pendapat tersebut justru menguntungkan karena memberi makna yang lebih lengkap. Ya, salah satunya ya, pertama, bila teknologi baru merupakan kelanjutan dari teknologi lama yang telah dilaksanakan oleh petani, maka kecepatan proses adopsi inovasi akan berjalan relatif cepat ya. Ini berdasarkan Sukartawi ya. Di sini kompatibilitas diartikan sebagai kesesuaian antara teknologi lama dengan teknologi baru. Jadi meneruskan ya sahabat kebun berkah. Yang kedua, bahwa setiap petani berusaha untuk meningkatkan penghasilan dari keseluruhan usaha taninya dan bukannya dari satu jenis tanaman atau hewan dengan mengorbankan salah satu yang lainnya. Karenanya teknologi baru harus sesuai dengan pola pertanian yang ada sehingga dapat masuk dalam pola itu dengan mudah. Ya, ini menurut Bunch ya. Dari penjelasan ini memberikan pengertian bahwa kompatibilitas sebagai kesesuaian antara inovasi dengan pola pertanian ya. Sebagai contoh, petani memanfaatkan daun jagung sebagai pakan ternak sapi, maka introduksi teknologi pengomposan daun jagung akan sulit diadopsi ya karena bertentangan. Satu daunnya untuk pakan, yang satu dikomposkan sebagai pupuk, maka ini akan bertentangan. Yang selanjutnya bahwa kompatibilitas mempunyai keterkaitan dengan nilai sosial budaya, kepercayaan, gagasan yang dikenalkan sebelumnya, dan keperluan yang dirasakan oleh petani ya. Ini beberapa makna dari kompatibilitas. Strategi yang keempat ialah bahwa inovasi harus dapat mengatasi faktor-faktor pembatas ya. Bahwa inovasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas suatu sistem pertanian setempat, maka dengan satu atau cara lain, inovasi itu harus dapat mengatasi faktor-faktor pembatas yang ada dalam sistem ini. Faktor pembatas misalnya adalah keadaan atau prasyarat yang paling tidak memadai di suatu wilayah. Ya, contohnya ada lahan pasang surut misalnya atau lahan kritis. Nah, kalau di kehutanan kita seling untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, faktor pembatasnya antara lain adalah lahan kritis. Yang kelima, bahwa inovasi harus mendayagunakan sumber daya yang ada. Ya, jadi harus mendayagunakan sumber yang ada. Yang keenam, bahwa inovasi harus terjangkau oleh kemampuan finansial petani. Jangan mengada-ada ya sahabat kebun berkah. Yang ketujuh, inovasi harus sederhana, tidak rumit dan mudah dicoba. 8. Inovasi harus mudah untuk diamati. Karena ada kalanya petani enggan untuk menanyakan keberhasilan kepada temannya ya ketika melakukan atau menerapkan suatu teknologi. Atau bahkan temannya sengaja tidak memberikan informasi. Maka teknologi yang sahabat kebun berkah kembangkan itu adalah yang mudah diamati. Itulah sahabat kebun berkah beberapa strategi terkait tentang inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat atau oleh para petani. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang difusi inovasi ini dalam bukunya modul perkuliahan juga
mengatakan bahwa difusi inovasi tadi merupakan salah satu cara untuk menyebarkan inovasi-inovasi yang ada ya. Sehingga difusi inovasi memiliki salah satu tujuan tentunya di dalam program penyuluhan pertanian adalah mengubah masyarakat melalui perubahan sosial yang direncanakan. Dan dalam penyuluhan pertanian ya, dalam artian umum termasuk di dalamnya kehutanan ditunjukkan dengan adanya program-program penyuluhan. Dan sahabat kebun berkah, dalam acara atau seri yang ketujuh kita sudah mengenal apa yang disebut dengan program penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan penyuluhan ya. Dan usaha yang secara sengaja ini diarahkan untuk memperbaiki sistem-sistem sosial yang terdapat pada masyarakat, dan akhirnya penyuluhan ini bisa memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari hal ini maka penyuluhan ini termasuk sebagai suatu cara ya untuk menyebarkan inovasi. Dan di dalam penyuluhan itu sendiri juga terdapat inovasi ya. Nah, ini luar biasa nih penyuluhan ya. Dan perubahan sosial yang direncanakan pada proses penyuluhan sangat rumit, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu invensi, difusi, dan konsekuensi invensi ya. Jadi ada 3 tahapan: invensi, difusi, dan konsekuensi invensi ya. Kalau tadi difusi sudah dijelaskan ya, penyebaran informasi, dan konsekuensi merupakan perubahan yang terjadi dalam suatu sistem sosial sebagai akibat adanya adopsi atau penolakan terhadap inovasi. Jadi nantinya ya, akhirnya di dalam tahapan-tahapan adopsi nanti kita lihat ya, ada yang di-reject ya atau ditolak, ada yang diterima atau diadopsi. Dan penyuluhan ini menitik beratkan kepada perubahan sosial jangka pendek ya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan difusi inovasi dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat ya. Dan ada satu ahli yang mengatakan, yaitu Wayne Romable tahun 1984, mengatakan bahwa difusi inovasi dapat dipandang sebagai proses komunikasi khusus ya. Pada difusi inovasi, sumber pesan dapat berupa penemu, dapat penyuluh, ataupun pemimpin, ataupun yang lain. Dan perubahan secara praktis yang diharapkan adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku, faktor yang mendorong dan menghambat perubahan. Ya, jadi diharapkan ini ya cepat berubah ya, karena ada inovasi-inovasi tadi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada beberapa model difusi. Yang pertama adalah difusi model top down, model feedback yang kedua, dan yang ketiga adalah model farmer back. Model farmer back farmer ya. Untuk model difusi top down ini dikembangkan berdasarkan penelitian di India ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan sekolah ataupun laboratorium dan stasiun-stasiun percobaan. Ini dulunya di India ya, dan Banting di tahun 1979 mengatakan bahwa
Model top-down difusi sebagai model penyuluhan pertanian konvensional. Pada model ini peneliti ya tadi ya melakukan penelitian di laboratorium maupun di sekolah ya atau stasiun penelitian dan menghasilkan rekomendasi yang disebarluaskan pada seluruh petani ya. Jadi ada peneliti meneliti di laboratorium, di stasiun-stasiun penelitian, hasilnya berupa rekomendasi yang disebarluaskan ya, disebarluaskan ke seluruh petani. Yang kedua adalah model feedback ya, model difusi inovasi feedback. Model ini dikembangkan oleh Benor dan Horizon, dan model ini dikenal juga sebagai training and visit system, atau di Indonesia disebut sebagai sistem latihan dan kunjungan, sistem laku. Model ini disebut selanjutnya ataupun dibukukan dengan judul Agriculture and Extension, the Training and Visit System ya. Model feedback dianggap sebagai perbaikan dari model top down, yaitu dengan mempertimbangkan mekanisme umpan balik di antara peneliti dan penyuluh pertanian. Model feedback menjadi populer dan berkembangnya farming system research ya, yang mengaitkan penelitian di tingkat usaha tani ke dalam metode penelitian pertanian ya. Jadi sudah ada timbal balik ke penyuluh ya di sini ya, model feedback ini. Dan yang ketiga adalah model farmer back to farmer ya. Model difusi farmer back to farmer dikembangkan oleh Roades dan Booth di tahun 82. Model ini mengasumsikan bahwa peneliti harus dimulai dan diakhiri di tingkat petani. Hal ini berarti bahwa petani harus dilibatkan secara aktif sebagai anggota tim pemecahan masalah di lapangan. Petani dengan pengalaman jangka panjangnya mengetahui kondisi usaha taninya, tipe tanahnya, kualitas sosial, ekonomi, tanaman yang sesuai dan perilaku pasar dari waktu ke waktu ya. Dengan demikian petani adalah sebagai tenaga ahli pada usaha taninya sendiri ya. Model farmer back to back. Silakan ya sahabat kebun berkah ketika melakukan difusi terkait tentang suatu teknologi bisa menggunakan 3 metode tadi ya, metode top down, metode feedback, metode farmer back to farmer. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, apa sih sifat-sifat dari inovasi tadi? Kita sudah banyak menceritakan tentang difusi itu sendiri ya. Difusi tadi sudah jelas artinya penyebarluasan ya, menyebarluaskan suatu ide ya, atau suatu inovasi. Nah sekarang kita bicara terkait inovasi. Ada beberapa sifat suatu inovasi yang dapat mempengaruhi kecepatan proses adopsi ya. Dan menurut Roger dan Schumacher tahun 1986, sifat-sifat itu antara lain ya. Yang pertama adanya keuntungan relatif advantage ya. Sejauh mana teknologi baru mempunyai keuntungan lebih. Ini tadi sudah dijelaskan ya dengan ahli yang berbeda, tapi tidak mengapa. Yang kedua adalah kompatibilitas ya, tadi ya, compatibility, sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada ataupun pengalaman masa lalu dan kebutuhan penerima. Ya, jadi meneruskan atau tidak ya, sesuai atau tidak. Yang ketiga adalah kompleksitas, tingkat kerumatan suatu inovasi ya. Situasi itu inovasi itu harus mudah ya, tidak usah rumit-rumit. Yang keempat adalah trialabilitas, yaitu mudah tidaknya di suatu inovasi itu dicoba ya. Semakin mudah dicoba akan mempercepat
adopsi. Yang kelima adalah observabilitas ya, mudah untuk dilihat. Nah, ini ya, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, tentulah terkait tentang difusi dan terkait tentang inovasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sekarang kita menginjak pada adopsi ya, adopsi inovasi. Adopsi inovasi merupakan suatu proses ya, proses mental atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan atau kognitif, sikap maupun keterampilan psikomotor pada diri seseorang sejak ia mengenal inovasi sampai memutuskan untuk mengadopsinya, untuk menerimanya. Ya. Ini menurut Roger dan Schumacher ya. Dan hal senada lainnya yang disampaikan oleh Sukartiwi bahwa adopsi inovasi adalah merupakan proses mental ya dalam diri seseorang melalui pertama kali mendengar tentang suatu inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Dari beberapa penjelasan tadi maka bisa kita rangkai ya, adanya inovasi ya, adanya inovasi yang didifusikan atau diintroduksikan ya, dikenalkan kepada para petani ya. Nah, setelah diintroduksikan atau didifusikan, inovasi tadi akan membangkitkan kesadaran, awareness ya, akan menimbulkan kesadaran, awareness dari petani terkait tentang inovasi yang tadi didifusikan. Ya. Dari kesadaran ini timbul maka muncul perhatian terhadap inovasi tadi, interest ya, tertarik ya. Ya, dari sadar lalu tertarik ya, tertarik pada inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Karena tertarik maka petani ini akan melakukan evaluasi ya, evaluasi terkait inovasi yang menarik tadi ya. Dia akan menimbang, memikirkan terkait tentang inovasi tadi. Apakah biayanya ataupun tenaganya bisa dilakukan atau dipenuhi ya. Nah, dia akan melakukan penaksiran atau melakukan evaluate ya. Setelah melakukan evaluasi atau penaksiran, maka dia akan mencoba. Ternyata ya, ternyata bisa ya misalkan ya. Maka setelah dilakukan evaluasi tadi dan menyatakan bisa, mampu ya, dia akan mencoba trial ya. Nah, dari trial ini ya, maka akan ada yang menolak pada bagian ini ya. Dari dia trial dalam skala kecil ya. Nah, jika ini berhasil maka akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Namun jika tidak berhasil maka dia akan menolak ya. Kita usaha ya, setelah dicoba percobaan ternyata berhasil, maka dia akan dilanjutkan ke tahapan adopsi ya. Tahapan adopsi sahabat kebun berkah. Jadi ketika petani setelah trial tadi dalam skala-skala kecil dan berhasil, maka petani ini akan memutuskan untuk menggunakan teknologi ya, teknologi yang disebarkan oleh penyuluh ya. Ini adalah tahapan adopsi, tahapan menerima ya. Dan
sahabat kebun berkah, setelah mengadopsi teknologi tadi ya, maka petani-petani tadi meminta informasi kepada penyuluh maupun temannya tentang apa yang dialaminya, meminta konfirmasi ya, meminta konfirmasi ya, apa yang dialaminya. Apakah petani juga mengalami hal yang serupa, berhasil misalkan, atau tidak ya. Jikalau penyuluh maupun teman-temannya tadi mengatakan juga hal yang sama, berhasil, maka adopsi terjadi ya. Dan kalau tidak, maka ini pun ditolak atau mengalami reject ya, terkait teknologi tadi. Ya, dari tahapan-tahapan tadi ya, mulai adanya inovasi yang dikenalkan, disebarkan, munculkan kesadaran, awareness. Dari awareness membangkitkan rasa ingin tahu, interest. Dari interest ini maka petani melakukan evaluasi apakah bisa melakukan dengan tenaganya sendiri, dengan biayanya sendiri. Dan setelah itu akan mencoba trial dalam skala yang kecil. Apabila berhasil, dia akan mengadopsi ya. Jikalau tidak, dia akan menolak. Di dalam proses adopsi ini, petani-petani akan melakukan konfirmasi, bertanya-tanya kepada penyuluhnya maupun kepada teman-temannya terkait dengan teknologi yang diuji coba tadi, diadopsi tadi, apakah berhasil juga yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Dan jikalau iya, maka teknologi tadi akan diadopsi ya. Namun jika tidak, petani akan ragu dan cenderung akan menolaknya. Itulah sahabat kebun berkah tahapan-tahapan dari adopsi ya. Dari adopsi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita sudah mengenal difusi, sudah mengenal inovasi, sudah mengenal adopsi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait tentang strategi di dalam memilih metode penyuluhan yang efektif. Kita tidak memungkiri bahwa percepatan adopsi dan difusi inovasi tadi ya, dan tentunya sangat dipengaruhi oleh tepat ataupun tidaknya metode penyuluhan yang kita gunakan. Penggunaan metode yang efektif akan mempermudah untuk dipahami oleh petani ya. Dan sering sebagian orang menyamakan istilah komunikasi pertanian dengan penyuluhan pertanian. Padahal keduanya berbeda satu sama lain. Perbedaan keduanya dijelaskan oleh Soekartiwi, yaitu bahwa komunikasi pertanian merupakan suatu pernyataan antara manusia yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanian, baik secara perorangan maupun kelompok, yang sifatnya umum dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Dan sedangkan penyuluhan pertanian merupakan suatu pendidikan di luar sekolah atau informal yang diberikan kepada petani dan keluarganya dengan maksud agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya, atau bila memungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ya, memang jauh ya definisinya antara komunikasi pertanian dengan penyuluhan pertanian ya. Penyuluhan pertanian lebih luas ya. Oh iya, mohon maaf ya, karena maksud saya komunikasi mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding dengan penyuluhan ya. Karena penyuluhan
di dalamnya ada unsur komunikasi. Ya. Tapi dalam komunikasi belum tentu disebut sebagai unsur penyuluh. Jadi komunikasi maknanya lebih luas dibanding dengan makna penyuluhan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk metode penyuluhan pertanian ini memang sudah dibahas di seri yang ketiga atau yang keempat ya, saya lupa ya, sehingga tidak perlu saya sampaikan lagi. Namun yang menjadi titik berat dari hal ini agar bisa difusi pertanian maupun adopsi menjadi diterima adalah sangat penting untuk memilih metode penyuluhan yang efektif. Ya, jadi jangan lupa ya, silakan sahabat kebun berkah bisa mengeklik lagi video seri penyuluhan terkait dengan metode penyuluhan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang selanjutnya ada hal yang berkorelasi juga dengan proses difusi, inovasi, dan adopsi adalah bagaimana memberdayakan penyuluh secara optimal. Petugas penyuluhan mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap keberhasilan suatu program ya. Jadi bahkan menurut Mundi tahun 2000 bahwa kecepatan adopsi suatu inovasi tergantung pada beberapa hal ya, yaitu sifat inovasinya sendiri, sifat adopternya, dan sifat perilaku pengantar perubahan. Ya, inilah pengantar perubahan ini adalah salah satunya adalah penyuluh. Ya, selain sifat inovasinya, penerima adopsinya atau adopter, dan juga perilaku pengantar inovasinya atau pengantar perubahannya. Ya, jadi sangat mempengaruhi. Dan Bunz tahun 2001 juga mengatakan bahwa rancangan terbaik di dunia pun tidak akan menjadi program yang berhasil kalau petugasnya atau penyuluhnya tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjadikannya berhasil ya. Jadi ada kemampuannya, kompetensinya, ada motivasinya. Jadi motivasi seorang penyuluh untuk membuat program-programnya berhasil menjadi suatu hal yang sangat mempengaruhi difusi, inovasi, dan adopsi ya. Termasuk di dalamnya adalah motivasinya dan kompetensinya. Memiliki motivasi yang tinggi tetapi tidak didasarkan dengan kompetensi ya, bagaimana mendekati petani di dalam melakukan penyuluhan juga akan mempengaruhi terkait diterima ataupun tidaknya suatu inovasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk itu salah satu hal yang perlu dilakukan adalah adanya kaderisasi penyuluh ya. Ini sangat penting ya sahabat kebun berkah untuk memberdayakan penyuluh secara optimal ya. Apalagi penyuluh-penyuluh yang menjadi PNS ya atau ASN yang memiliki batas usia pensiun ya, dan posisinya mungkin pada hari ini ya Kementerian Kehutanan maupun Pertanian juga bisa jadi didominasi oleh penyuluh-penyuluh yang berusia tidak muda lagi ya. Maka kaderisasi penyuluh itu menjadi hal yang wajib agar bisa diberdayakan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, salah satu hal yang menjadi menarik di dalam kaderisasi penyuluh ini adalah menggunakan penyuluh dari petani itu sendiri ya, dari petani itu sendiri. Jadi ada beberapa kelebihan jika
menggunakan petani menjadi penyuluh ya. Kelebihan itu antara lain mereka lebih memahami secara detail tentang karakteristik masyarakat tani setempat ya, baik perasaannya, perilakunya, sikapnya maupun tabiatnya. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang ciri khas daerah, masyarakat, kelompok yang ada. Yang ketiga, dapat menyampaikan pesan dengan bahasa yang sama dengan masyarakat tani setempat. Yang keempat, dapat memahami permasalahan terutama yang terjadi pada masyarakat tani secara lebih tepat. Yang kelima, secara naluri dapat mengetahui bagaimana cara memotivasi petani agar mau menggunakan inovasi yang disampaikan. Yang keenam, sudah mempunyai dasar-dasar persahabatan dan hubungan baik dengan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi di dalam desanya. Ya, jadi menggunakan petani setempat ini memiliki kelebihan dibanding dengan dari luar. Namun memang kita harus menyadari bahwa tidak semua petani bisa menjadi penyuluh ya, karena dia harus mempunyai kemampuan yang lebih dibanding rata-rata. Ya, ini champion lokal ya istilahnya ya, petani-petani yang juara yang biasanya bisa digait menjadi penyuluh. Ini memang tidak semua petani ya, sahabat kebun berkah, bisa menjadi penyuluh ya. Sehingga kita bisa menggunakan kriteria-kriteria petani yang bisa dijadikan penyuluh, yang misalkan ya, yang tadi disebut sebagai local champion ya. Yang pertama, diutamakan dari petani yang berhasil ya. Jadi ini akan meyakinkan pada petani yang lain bahwa dia sudah melakukan dan berhasil. Jadi bisa diklarifikasi ya. Yang kedua, mempunyai pengaruh dan citra kepribadian yang baik di desanya. Yang ketiga, mempunyai rasa empati terhadap petani lain ya. 4, mempunyai kemauan dan motivasi yang tinggi untuk memajukan masyarakat desanya. Dan sahabat kebun berkah bisa minimal memilih ya, lebih dari satu lah. Tapi memang agak susah juga ya sahabat kebun berkah untuk mencari petani yang mampu sebagai local champion. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita berbicara soal memberdayakan penyuluh ya. Dan penyuluh itu di dalam melakukan penyuluhan ya, mengkombinasikan antara ilmu dan seni. Sebagai ilmu, penyuluhan dapat dipelajari dan hampir semua orang dapat melakukan kegiatan tadi. Akan tetapi sebagai seni sangat dipengaruhi oleh daya kreativitas dan improvisasi dari setiap individu penyuluh. Dengan demikian, dalam penyuluhan, ilmu merupakan necessary condition ya, sedangkan seni merupakan sufficient condition. Artinya, menguasai ilmu memang diperlukan, akan tetapi tidak cukup, sehingga harus memiliki seninya. Penyuluh yang baik harus menguasai ilmu dan mempunyai seni di dalam penyuluhan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, salah satu teori ya yang bisa kita gunakan terkait tentang penyuluhan, karena penyuluhan ini berusaha untuk memberdayakan ya, memberi motivasi ya. Dengan demikian, penyuluh berarti harus bisa menumbuhkan motivasi pada individu ataupun pada kelompok masyarakat ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, salah satu teori motivasi menurut Agarwal di tahun 82
adalah suatu teori kepuasan, di mana dalam teori kepuasan mencoba menjawab pertanyaan, kebutuhan apa yang diperlukan seseorang untuk mencapai kepuasan. Dari pernyataan tersebut, motivasi akan meningkat apabila kebutuhan seseorang telah dipenuhi ya. Jadi motivasi itu bisa kita capai apabila kebutuhannya dipenuhi. Nah, itulah salah satu teori ya. Untuk itu ya, maka penyuluh agar bisa diberdayakan tentunya harus kita motivasi ya. Salah satunya misalkan memberi insentif yang layak kepada penyuluh tadi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan operasionalnya ya, seperti biaya transportasi, biaya pembuatan templotnya, alat peraganya, sepatunya, jas hujan maupun yang lain. Yang ketiga adalah memberi penghargaan kepada penyuluh yang berprestasi. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap jenjang karir penyuluh. Yang kelima, misalkan melibatkan di dalam pelatihan dan mungkin hal-hal yang lain, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, itulah sekelumit tentang difusi, inovasi, dan adopsi di dalam penyuluhan. Baik penyuluhan pertanian dalam arti sempit, penyuluhan kehutanan, penyuluhan perikanan, penyuluhan perkebunan maupun penyuluhan yang lain. Selamat mencoba dan mudah-mudahan tetap semangat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, channel ini nih. Ini channel ini nih. Channel ini ya, jangan lupa di subscribe dan ramaikan terus dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.